Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah bisa ngaji kembali di malam yang penuh kegembiraan. Jadi ini sudah mulai disenandungkan syair-syair sejarah dari mulai kelahiran Nabi sampai kepada pungkasan sejarahnya beliau ya di bulan Rabiul Awal, atau orang Jawa bilang mulut nanti sampai hari ke-12 biasanya dibacakan syair-syair sejarah dari kehidupan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-hadiya asyara fi fadilatil masajid. Kita membahas tentang bab yang ke-11, yaitu tentang keutamaan masjid. Jadi masjid itu berarti cowok ya, kalau cewek mbak jid. Nah, ada okta itu. Kalau cowok masjid, kalau cewek mbak jid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang bawah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi. Itu kemarin ya. Barang siapa yang bercakap-cakap di masjid itu dengan percakapan duniawi, percakapan yang batil, ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan atau menggugurkan amalnya selama 40 tahun. Jadi di masjid kok bahas bagaimana cara manipulasi, misal kerjaannya biar nggak konangan gimana, misalkan. Jadi habis dari nasabah atau habis dari klien, terus bagaimana menyusun siasat supaya duit yang diambil dari klien ini tidak dikembalikan semua, misalnya tidak di-store semua, gimana itu. Nah, percakapan yang seperti itu bisa membatalkan amal seseorang selama 40 tahun. Di dalam kitab Tambiul Akhyar, Ibnu Hajar Al-Haytami menyampaikan disunahkan untuk mengatakan kepada orang yang teriak-teriak di masjid, nyanyi-nyanyi di masjid, nggak jelas ya, syairan di masjid, yang tidak disunahkan, tidak diperintahkannya, dengan ucapan apa? Faka fadallahu faka salasa marrat. Jadi semoga Allah membungkam mulutmu. Semoga Allah membungkam mulutmu 3 kali. Wa yundabu tanzihal masjidi an hadisi dunya wa husumah. Jadi disunahkan pula ya, membersihkan masjid, menjaga kesucian masjid dari percakapan yang bersifat duniawi dan permusuhan. Juga teriak-teriak ya, itu dilarang. Apalagi sampai di masjid, ini tahun-tahun politik, kampanye di masjid itu. Kampanye di masjid nanti urusan duniawi. Jadi teriak-teriak pula di masjid, tidak jelasnya misalkan. Ya, itu dilarang. Kita harus membersihkan masjid dari pembicaraan-pembicaraan yang bersifat duniawi. Wa yukrahu an yattakhidha minhu mahalan mahsusan la yusalli fihi ghairuhu. Dan juga dimakruhkan, dilarang juga, dimakruhkan untuk mengkapling-kapling tempat di masjid. Oh, ini khusus buat saya ini sholatnya. Tidak boleh. Di masjid ya siapa cepat dia dapat. Siapa paling awal ya dia di soft awal gitu.
Tidak usah ini untuk Pak siapa, ini untuk Pak Fulan. Ya, berhubung dia itu termasuk donatur terbesar di masjid misalkan. Terus dia dikasih tempat khusus. Nah kalau dia datang, kalau dia tidak datang gimana? Apalagi yang mengkhususkan itu dia sendiri. Ini untuk saya, tidak boleh. Orang lain tidak boleh menempati tempat saya. Nah, itu seperti itu tidak diperkenankan. Dan dimakruhkan juga seperti rebutan imam. Rebutan jadi imam itu dimakruhkan. Nah yang jadi imam itu didahulukan orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Ya tentunya paling alim, paling soleh ya. Bacaan Qurannya paling bagus, hafalannya paling banyak. Terus dia paling sepuh juga di situ, paling fasih. Demikian diriwayatkan dari Imam Muslim, dari Abu Hurairah. Ada hadis mengatakan, idza ra'aitum man yabi'a aw yabta'u man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarata. Barang siapa apabila kalian melihat orang yang menjual, melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, ini. Faqulu lahu la arbahallahu tijarata. Maka kita diminta untuk mendoakan kebangkrutan bagi orang yang melaksanakan transaksi jual beli di dalam masjid itu. Jadi kita disuruh mengucapkan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdagangan. Wa idza ra'aitum man yanshutu fihi faqulu lahu la raddahallahu alaik. Kalau melihat orang yang teriak-teriak di masjid nyanyi-nyanyi misalnya untuk kampanye malah. Nah, itu kita juga diminta untuk mendoakan buruk gitu. Semoga dapat kalian apa yang kalian tuju. Fa innal masajid lam tubanu lihada. Karena sesungguhnya masjid tidak dibangun dalam rangka untuk tujuan duniawi. Jadi mendoakan demikian itu mendoakan dalam rangka dia supaya sadar. Doakan rugi kalau kalian menggunakan masjid ini untuk urusan-urusan duniawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimin fil masjidi bikalamil lahwi wal juri. Jadi sungguhnya malaikat itu membenci orang-orang yang suka ngobrol di masjid dengan obrolan yang batil. Lahu aibil kalamil batil. Dimaksud sia-sia itu adalah kalam-kalam atau pembicaraan yang bersifat batil, kejahatan misalnya, kriminal misalnya. Waljur dan kalam yang al-ma'il anil haq, yang melenceng dari garis syariat. Kok dibahas di masjid? Tidak boleh ya seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melanjutkan, syarul biqa'i biqa'il buldan. Jadi seburuk-buruknya tempat di suatu negara. Seburuk-buruknya jengkalan tempat di suatu negara. Kata Nabi, aswakuha, yaitu pasar-pasarnya. Kenapa? Lima yaqa'u fiha minal ghasyi wal aiman al-kadhibah. Karena di pasar itu umumnya terjadi sesuatu yang tidak baik. Kedustaan, sumpah palsu misalkan. Di trik saja di pasar itu. Banyak kita dapati kan pedagang-pedagang yang curang. Ya, di sana juga ya banyak preman lah, malak dan sebagainya. Barang harganya tidak sekian ya dikatakan sekian. Barang belum ada yang nawar juga dikatakan sudah nawar tadi banyak katanya. Barang yang seharusnya tidak layak dijual ada cacatnya ya ditutup-tutupi. Jadi itu al-kadzibah, suatu yang bohong dusta. Jadi pasar itu menjadi tempat yang paling buruk di suatu jengkalnya negara. Wa khairul biqa'i masajiduha. Dan sebaik-baik
jengkalan tempat di suatu negara, yaitu masjid-masjid di negara tersebut. Jadi kalau mau nyari tempat yang paling barokah ya masjid. Tapi kalau mau nyari tempat yang paling banyak kedustaan, kebohongan, keburukan ya pasar itu. Tapi ada satu amalan, satu doa yang ketika orang itu masuk masjid, maka dia diberikan ampunan dosa, diangkat derajatnya. Orang seperti ini yang ketika dia masuk ke pasar, dia mengucapkan doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit hayyun la yamut biyadil khair innaka ala kulli syai'in qadir itu. Jadi baca itu ketika kita masuk ke pasar maka pahalanya besar kita. Dosanya kita berkurang dan kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang ini ya. Kalau di masjid mah banyak orang yang wiridan kayak gitu, tapi di pasar ada yang wiridan seperti itu kan sangar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW juga menyampaikan itu bahwa untuk penghormatan kepada suatu masjid kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Jadi ada riwayat juga sahih itu syarul majalis al aswaq. Tadi nyambung yang tadi ya. Seburuk-buruknya perkumpulan untuk kita gabung itu al aswaq. Di pasar itu waturuk dan di jalan-jalan. Wa khairul majalis al masajid, dan sebaik-baik tempat kita ngumpul duduk itu adalah masjid. Fa'ilam tajlis fil masjid, kalau kamu masih juga nggak bisa ikut grade yang terbaik, grade A, yaitu duduk di dalam masjid, ngobrol kebaikan di dalam masjid, falzam baitak, maka cukuplah kamu berdiam diri rumahmu. Itu sudah baik ya. Bi'isnatin hasan, itu sanad yang hasan. Faqala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dan ada kalian masuk ke dalam masjid, maka perhatikan fala yajlis, jangan duduk. Jangan duduk itu enggak selamanya ya. Jangan duduk itu karena ada perkara yang harus dilakukan oleh kita. Hatta yusalli rakaat ini, sampai kalian sholat 2 rakaat, itu sholat tahiyat masjid itu tadi. Jadi saking pentingnya sholat tahiyat masjid itu, apabila kita masuk ke masjid kok tiba-tiba kita lupa atau kita yaitu kelupaan, terus kita duduk nggak sengaja. Nah, itu kita disunatkan untuk berdiri lagi, keluar sebentar dari masjid, masuk lagi, barulah kita melaksanakan sholat masjid. Saking besarnya pahala kita melaksanakan sholat dalam masjid. Sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh irtafa'at al-masajidu syakiyatan. Irtafa'at, naik apa al-masjid bira-bira masjid syakiyatan hale kelawan sikaya itu mengadu kepada Allah. Jadi masjid itu mengadu Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan apa? Min ahliha, dari orang yang ahlinya masjid itu berada di masjid. Alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Yang ternyata orang-orang di masjid itu cuma ngobrolin urusan duniawi. Malah kadang orang masuk ke masjid itu cuma ya numpang tidur saja. Giliran soal ada azan, ada beduk, dipukul, ternyata dia malah lari ke tempat lain. Itu ada juga. Masih lumayan lah dia tidurnya di masjid. Paling tidak ada waktu dia ke masjid sebenarnya. Tapi ya nggak gitu-gitu juga ya. Ada yang seperti itu. Jadi masjid itu besok akan menghadap kepada Allah. Mereka mengadukan keadaan orang-orang yang sering di masjid. Yang orang-orang tersebut ngobrol di masjid hanya untuk
obrolan urusan duniawi. Fastaqbalaha al-malaikat, kemudian malaikat menerima aduan tersebut. Fatakulu irji'i faqad ba'asana bihalakihim. Malaikat menjawab kepada masjid-masjid tersebut, sudah aku terima laporan kalian, pulang. Biar urusan kami diutus untuk merusak orang-orang yang menjadikan masjid sebagai tempat untuk ngobrolin soal dunia. Jadi ini ancamannya nanti ada malaikat yang khusus menyiksa orang-orang yang ngobrolin perkara dunia di masjid. Semoga setelah kita ngaji ini kita ya sadar ini. Kadang sok keperucut, tidak tahu kita ngobrolin duniawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man asraja sirajan fil masjidi, barang siapa yang memberikan sinar lampu. Ada orang ya, ada yang biasanya diam-diam beliin token listrik atau bayarin PLN di tempat saya ada. Ada yang diam-diam bayarin listrik tagihannya. Ini ada hadisnya ini. Man asraja sirajan fil masjid, barang siapa yang memberikan penerangan di masjid biqadri ma yaturu fil aini, yang hanya bisa sekedar untuk dia mencahayai pandangan matanya saja ya, sekelipat pandangan matanya, lam tazul al malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalika dhaw fil masjid. Jadi malaikat tidak henti-hentinya memintakan ampun kepada orang itu selama lampu atau cahayanya itu bersinar menyinari masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada tambahan lain hadis, man basata hasiran, barang siapa yang melebarkan atau menggelar karpet fil masjid, di masjid, lam tazul al malaikatu tastaghfiru lahu ma tama dzalikal hasir fil masjid. Maka malaikat akan memintakan ampunan untuknya sepanjang karpet atau tikar tersebut digelar di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qudratan ay najsan aw tahiran, barang siapa yang mengeluarkan barang kotoran dari masjid ya, baik itu barangnya bersifat najis ataupun bersifat tidak najis, tapi kan kalau di masjid kayak cuekan plastik, robekan-robekan kertas misalkan. Minal masjid biqadri ma yaturu fil ain, sepanjang dia tahu, dia lihat kotoran tersebut, kemudian dia ambil, dia buang, Allah berjanji akhrajahullahu ta'ala min a'zami dzunubih. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan orang tersebut dari catatan dosa, dosanya yang paling besar. Paling besar dosanya dihapus itu. Karena dia sudah mau membersihkan rumahnya Allah. Ada tambahan lagi ini buat tambahan amal kita supaya kita cinta kepada masjid, motivasi ya. Man akhraja adza minal masjidi, barang siapa yang mengeluarkan atau membuang kotoran minal masjid, dari masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah berjanji akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, ini nggak perlu nggak perlu KPR kita di surga. Jadi kalau mau modal bersihin masjid saja, kita dibangunkan surga, rumah di surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum qatturuk. Kata Nabi, peringatan buat kita, jangan sampai kamu jadikan masjid-masjidmu seumpama jalan-jalan, jalanan-jalanan. Jalanan itu kan kotor, terserah mau disapu nggak disapu ya kadang. Jadi sembarangan buang sampah di jalan misalkan. Nah, jangan jadikan masjid seperti jalan. Misalkan kita di jalan juga rame, hahihi, nyonya nyanyi ya. Nah, di masjid dijaga adab-adab kita. Masjid rumah Allah yang maha mulia. Maksudnya rumahnya Allah itu bukan Allah domisilinya di situ ya. Tapi rumahnya Allah adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid inilah nantinya juga orang-orang yang akan senantiasa dirindukan oleh
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ini kita kembalikan kepada moderator. Monggo.